Go Navy Highlight pekan ketiga Desember 2020 merangkum berita-berita kegiatan dan informasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Senin 14 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Pangkor Armada II Laksamana Muda TNI Sudihartawan pada pembacaan takrikmat awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lounge Majapahit, Mako Kormada II, Surabaya, Jawa Timur. Setelah takrikmat awal, kegiatan dilanjutkan peninjauan dan upacara penyematan brevet kehormatan kapal atas air yang dilaksanakan oleh Pangkor Armada II. Masih di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati dan juga tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meninjau kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut, kapal Angkatan Laut Kadet 7. Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan yang didampingi Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menuju ke Arsenal untuk melanjutkan kunjungan kerja. Senin 14 Desember 2020, aksi cepat tanggap dilakukan oleh TNI Angkatan Laut KRI Beladau 643 BKU Guspur Lako Armada I yang sedang melaksanakan operasi pengamanan di perbatasan Republik Indonesia dan Singapura. Bergerak cepat setelah menerima laporan via radio, kapal MV TSHD King Richard mengalami kebocoran di Selat Singapura. Setibanya di lokasi kejadian, KRI Beladau 643 langsung mengevakuasi 4 orang ABK kapal MV TSHD Richard. Dan Guskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian memerintahkan Asop Guskamla I Kolonel Laut Pelaut Fajar Kurniawan untuk koordinasi dengan KSOP dan VTS Batam, serta terus memantau kegiatan pengamanan kapal tersebut. Senin 14 Desember 2020, KRI Bung Tomo 357 yang sedang melaksanakan operasi siaga Samudra 20 berhasil menangkap 7 kapal ikan asing berbendera Vietnam di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Natuna Utara, Kepulauan Riau. Dalam sepekan, KRI Bung Tomo 357 di bawah pimpinan Kolonel Laut Pelaut Hendro Sugiharto telah berhasil menangkap 9 kapal ikan berbendera asing. Sesuai dengan arahan Kasal bahwa TNI Angkatan Laut berusaha untuk selalu hadir dengan melaksanakan patroli di wilayah yurisdiksi nasional untuk menjaga kedaulatan negara dan melakukan penegakan hukum. Senin 14 Desember 2020, aksi heroik dilakukan seorang anggota Satkopaska Koarmada II Surabaya. Sertu Ikwan berhasil menyelamatkan salah satu dari 2 warga yang terseret arus banjir sedalam 150 cm di Desa Gluron Ploso, Kecamatan Benjang, Gresik, Jawa Timur. Warga yang berhasil diselamatkan adalah Aliyah Monika, 13 tahun, namun sangat disayangkan, Nafisah, 12 tahun, nyawanya tak tertolong saat ditemukan. TNI Angkatan Laut selalu mengupayakan hal yang terbaik bagi masyarakat dan sesuai arahan Kasal untuk menjaga kepercayaan negara dan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Selasa 15 Desember 2020, aksi sosial dilaksanakan TNI Angkatan Laut menjelang Hari Dharma Samudra. KRI Lepu 861, salah satu unsur di jajaran Satro Lantama 4 Tanjung Pinang, di bawah kendali taktis Guskamla Koarmada I, membagikan sembako kepada nelayan yang dijumpai di daerah operasi Benteng Samudra 20 di perairan Selat Rupat Dumai. Komandan KRI Lepu 861, Mayor Laut Windiansah, mengatakan, sesuai dengan arahan Kasal, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut guna meringankan beban hidup masyarakat di masa pandemi COVID-19, serta pendekatan sosial kepada nelayan dan masyarakat sekitar. Selasa 15 Desember 2020, aksi cepat tanggap dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut Posal Anggana di bawah jajaran Lanal Balikpapan Lantamal 13 Tarakan.
yang telah mengevakuasi korban kecelakaan air pengendara speedboat yang tenggelam setelah menabrak haluan tongkang kosong yang sedang melintas. Korban meninggal atas nama Wahyudi, 23 tahun, warga Jalan Jenderal Sudirman, Sindereng, Rapang, Sulawesi Selatan. Berhasil dievakuasi menggunakan speedboat Posel Anggana menuju ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Selasa 15 Desember 2020, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 5 Perwira Tinggi TNI di Subden Mabes TNI Jakarta Pusat. Kelima pati tersebut diantaranya 1 orang pati dari TNI Angkatan Darat, 3 orang pati dari TNI Angkatan Laut, dan 1 orang pati dari Angkatan Udara. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan sejumlah pejabat utama di lingkungan TNI. Masih di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Kadiswat Persal Laksamana Pertama TNI Taufik Arif menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 3 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Selasa 15 Desember 2020, aksi cepat tanggap kembali dilaksanakan prajurit TNI Angkatan Laut saat sebuah kapal motor cepat atau speedboat bernama Natsua yang dikabarkan hilang kontak di perairan Halmahera. Membawa 7 orang penumpang serta 2 orang awak kapal, speedboat Natsua dengan rute Tobelo Morotai hilang kontak setelah dihantam gelombang pada saat menuju Morotai. Setelah kurang lebih 7 jam pencarian membuahkan hasil, speedboat Natsua beserta 2 awak kapal dan 7 orang penumpang ditemukan dengan kondisi selamat. Rabu 16 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono serta sejumlah pejabat utama Mabesal menerima audiensi Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang pertahanan, khususnya Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut berkomitmen mendukung program pemerintah berkaitan dengan pengadaan alutsista, yakni kapal buatan Denmark. Masih di hari yang sama, kegiatan Kasal di Wisma Elang Laut dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama dengan PT Agrapana Nugraha Katara terkait pembuatan kapal penyapu ranjau serta pembangunan galangan kapal. Kerjasama tersebut diharapkan semakin memperkuat kekuatan armada TNI Angkatan Laut. Kegiatan Kasal di Wisma Elang Laut berlanjut dengan penandatanganan penerimaan hibah keramik dari PT Arwana Citra Mulia yang memberikan 30.000 meter persegi keramik kepada TNI Angkatan Laut. Penandatanganan dilaksanakan oleh Aslo Kasal Laksamana Muda TNI Pugu Santoso dan Direktur Operasional PT Arwana Citra Mulia Bapak Edi Suyanto, yang disaksikan langsung Direktur Utama PT Arwana Citra Mulia Bapak Tendean Rustandi. Rabu 16 Desember 2020, TNI Angkatan Laut dan PT Biro Klasifikasi Indonesia melaksanakan penandatanganan perpanjangan kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya bidang kelaikan material. Bertempat di Aula Ali Sadikin Graha BKI Jakarta, TNI Angkatan Laut diwakili oleh Kadislek Matal Laksamana Pertama TNI Udiat Miko, sementara pihak PT BKI diwakili oleh Direktur Utama PT BKI Rudianto. Kamis 17 Desember 2020, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia melaksanakan latihan bersama dalam Passing Exercise atau PASEK yang berlangsung selama 1 hari di perairan Laut Jawa. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 2 mengerahkan 3 buah KRI, diantaranya KRI Diponegoro 365, KRI Karel Saswi Tubun 356, dan KRI Tombak 629. Sementara Angkatan Laut Rusia menugaskan FRS Farifak 011, RFS ADM Panteleev 548, dan RFS Pecenga. Serial latihan dalam PASEK Rusindo 20 ini diantaranya manuver exercise, rush approach, flag hoist, flex hex, dan passing exercise. Kamis 17 Desember 2020, dalam rangka PAM Natal dan Tahun Baru, pasukan Brigif 4 Marinir melaksanakan perbantuan PAM BKO Polda Lampung. Sebanyak 31 personil di bawah pimpinan Letda Marinir Edi Prakoso
pada operasi Lilin Krakatau tahun 2020, serta penyekatan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dalam rangka siaga Bangsitnas tahun 2020, sesuai kebijakan Kasal bahwa TNI Angkatan Laut memiliki kapasitas kekuatan yang tersinergi dan interoperabilitas tinggi dengan matra lain. Kamis 18 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mendampingi Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam peresmian pencanangan sistem digitalisasi pengelolaan elektronik bahan bakar minyak dan pelumas atau EBMP di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Program ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian dan monitoring yang transparan serta akuntabel dengan moto terhubung, termonitor, terkontrol. Kamis 18 Desember 2020, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono didampingi beberapa pejabat utama Mabesal memimpin video conference tentang validasi organisasi TNI Angkatan Laut dan COVID-19 di Gedung Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. VidCon ini diikuti oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Pada sesi COVID-19, Wakasal mengingatkan kepada segenap prajurit TNI Angkatan Laut untuk tetap mematuhi prokes dan menjaga kesehatan. Sementara pada sesi validasi organisasi, Wakasal mengatakan akan ada pemekaran di beberapa pangkalan Angkatan Laut. Jumat 19 Desember 2020, seorang anak nelayan dari desa terpencil di Kabupaten Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, Zulkifli dengan semangat membara, mengayuh ketinting atau perahu tradisional dari desanya menuju Lantamal 6 sejauh 17 km. Perjuangannya ini sempat viral di media sosial. Kini Zulkifli dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa Dikmata TNI Angkatan Laut tahun 2020. Jumat 18 Desember 2020, aksi sosial dilaksanakan Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL dalam rangka hari jadinya yang ke-58 di Muara Angke, Jakarta. Dengan mengusung tema berprestasi untuk negeri, berkarya bagi bangsa, KOWAL menggelar baksos dengan membagikan 255 paket sembako. Sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat, sekaligus implementasi dalam mendukung upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi secara langsung akibat wabah pandemi COVID-19. Sesuai arahan Kasal untuk menjaga kepercayaan negara dan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Jumat 18 Desember 2020, aksi sosial kembali dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lanal Bangka Belitung, yang menggelar bakti sosial berupa sunatan massal kepada 27 anak dusun Sukal, Desa Belo Laut yang merupakan desa binaan Lanal Babel melalui program Kampung Bahari. Kegiatan ini digagas oleh Dan Lanal Bangka Belitung, Kolonel Laut Dudi Kuswoyo yang bersinergi dengan Dinkes Kabupaten Bangka Barat, sekaligus pembagian sembako dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia dan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, sesuai amanat Kasal untuk selalu menjaga kepercayaan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Jumat 18 Desember 2020, Dan Lanal Ketapang Letkol Laut Abdul Rajab memimpin kegiatan panen raya hasil perkebunan program ketahanan pangan TNI Angkatan Laut di Mako Lanal Ketapang, Kalimantan Barat. Panen raya ini adalah hasil kolaborasi antara prajurit Lanal Ketapang dengan masyarakat sekitar, dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Sesuai kebijakan Kasal, TNI Angkatan Laut senantiasa bersinergi dengan masyarakat guna mengantisipasi dan mencegah krisis pangan dengan program ketahanan pangan mandiri. Jumat 18 Desember 2020, TNI Angkatan Laut melaksanakan patroli terkoordinasi atau PATKOR bersama Angkatan Laut India dalam rangka kerjasama bilateral melalui Indindo 3620 di perairan perbatasan Indonesia-India antara Pulau Rondo dan Kepulauan Nicobar. Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rasid mengatakan PATKOR Indindo 3620 ini berlangsung selama 30 hari di wilayah perairan masing-masing. TNI Angkatan Laut menugaskan KRI Cutnyadin 375, sementara Angkatan Laut India menugaskan INS Kulis P63.
Kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, guna menciptakan situasi kondusif di wilayah perbatasan dan memelihara stabilitas di kawasan melalui diplomasi Angkatan Laut. Sabtu 19 Desember 2020, Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Suhartono meninjau langsung latihan Triwulan 4 Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka di objek vital Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Dan Kormar yang didampingi sejumlah pejabat Mako Kormar disambut langsung oleh Komandan Denjaka Kolonel Marinir Nanang Saifullah. Kegiatan latihan ini diskenariokan dengan adanya sekelompok teroris yang telah menyandak kapten dan anak buah kapal LPG yang sedang berlabuh di dermaga Pelabuhan Cirebon. Adapun tujuan latihan Triwulan 4 ini adalah untuk menguji kesiapsiagaan pasukan Denjaka dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme sesuai dengan perintah harian Kasal, yaitu bangun sumber daya yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. Allah, 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 yeah!